Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil observasi yang berjudul analisis kadar pH air di Masjid UIN Kampus 2 dan juga di tempat tinggal mahasiswa. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Najwa Putri Fitriani, di sebelah kanan saya ada Nurholis, di sebelah kiri saya ada Fitriani. Mari kita simak videonya. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas hasil dari kegiatan analisis pH air di lingkungan kampus dan tempat tinggal mahasiswa. Presentasi ini bakal ngebawa kita mulai dari latar belakang, metode atau rencana kegiatan, hasil, sampai evaluasi dan refleksi dari yang udah kita lakuin dari awal sampai akhir. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Poin pertama, latar belakang. Air adalah unsur vital bagi kehidupan di bumi, karena air adalah salah satu unsur penting yang ada di bumi dan sangat dibutuhkan untuk kehidupan semua jenis makhluk hidup. Sering disebut sebagai sumber kehidupan, di mana jika ada air maka di situ pula ada kehidupan. Kualitas air adalah elemen lingkungan yang sangat krusial dan berfungsi sebagai tanda kesehatan suatu wilayah sungai. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat serta industri, fungsi lingkungan pun mengalami perubahan. Akibatnya, ini berdampak buruk pada keberlangsungan sumber daya air, yang terlihat dari meningkatnya kerusakan yang ditimbulkan oleh air. Nah, air yang terlihat jernih tidak selalu memiliki tingkat pH yang paling baik. Tingkat pH yang optimal seharusnya tidak terlalu asam dan juga tidak terlalu basa. Pada suhu 25 derajat Celcius, pH normal air seharusnya sama dengan 7. Jika keasaman meningkat, konsentrasi H akan bertambah dan pH akan turun di bawah angka 7. Sebaliknya, jika air menjadi basa, pH akan naik melebihi 7. Tingkat pH yang biasa bagi air adalah sekitar 6-8. Di area kampus 2 dan sekitar tempat tinggal mahasiswa terdapat banyak sumber air, seperti sumur bor dan air pump yang dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Sehingga mahasiswa termotivasi untuk mengetahui tentang bagaimana kualitas air tersebut dari segi pH. Pengaruh aktivitas manusia, penggunaan deterjen, limbah dari rumah tangga, dan sistem saluran yang kurang baik diduga bisa memengaruhi tingkat keasaman air di lokasi ini. Maka, rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah air yang digunakan oleh mahasiswa aman dan sesuai dengan standar kualitas air yang berlaku? Dan juga tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama, menilai tingkat pH pada air yang diambil dari beberapa sumber di area kampus 2 dan hunian mahasiswa. Yang kedua, membandingkan hasil yang didapat dengan standar kualitas air yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang terakhir ada menentukan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perbedaan nilai pH antar lokasi kampus dan tempat tinggal mahasiswa. Lanjut ke bagian rencana kegiatan nih. Di sini kita bakal ngelakuin pengumpulan data secara langsung, yaitu lewat observasi lapangan. Terus juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cara mengukur pH air. Nah, apa sih tujuan dari kegiatan ini? Tujuannya itu untuk dapetin data primer yang valid tentang kualitas air dari 4 lokasi utama. Kegiatannya kurang lebih kayak gini nih. Pertama, kita siapin dulu alat sama bahan yang mau dipakai. Kedua, kita mulai tes airnya pakai strip uji pH. Habis itu semua hasilnya kita catat. Terakhir, baru deh datanya kita analisis. Terus kita simpulin hasilnya biar tahu airnya itu tergolong asam, netral, atau basa.
Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran pH yang diperoleh pada 4 titik pengambilan sampel air, yaitu di Masjid UIN Sunan Gunung Jati Bandung Kampus 2 dan area tempat tinggal mahasiswa Kampus 2, seluruh sampel air menunjukkan pH yang berada pada rentang 7.5 hingga 8.0, yang berarti air tersebut tergolong dalam basa ringan dan dapat dilihat pada data tabel yang tertera dalam layar. Secara umum, air dengan pH tersebut masih termasuk aman untuk digunakan maupun dikonsumsi, yang mana hal ini sesuai dengan standar dari WHO dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan. Oke, lanjut ke pembahasan di slide ini ya. Kita masuk ke bagian evaluasi dan refleksi. Jadi, dari hasil pengukuran yang udah kita lakuin, ternyata air di kampus dan kos-kosan itu umumnya punya pH agak basa loh, sekitar 7,5 sampai 8. Tapi emang sih hasilnya pasti berbeda-beda tiap tempat. Mungkin karena kualitas pipanya yang berbeda, sumber airnya yang berbeda, atau bisa juga karena pengukuran yang belum konsisten. Kalau soal keterampilan, kita udah keren nih, udah bisa pakai strip uji pH, dan bisa analisis datanya dengan cara ilmiah. Tapi, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki juga, kayak belum semua bisa kalibrasi alat dengan tepat, dan teori dasarnya masih ada yang kurang paham. Nah, ini jadi catatan penting buat evaluasi biar kedepannya hasil yang didapat bisa makin maksimal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian refleksi pembelajarannya nih. Dari kegiatan ini, kita jadi makin sadar akan pentingnya air bersih. Gak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat lingkungan. Kepedulian kita terhadap kualitas air di sekitar juga akan mulai tumbuh. Selain itu, dari sisi sikap juga ada banyak hal positif. Kita belajar nyambungin teori yang biasanya cuma di kelas ke praktik langsung ke lapangan. Terus jadi lebih kritis dan mulai punya kesadaran sosial dan etis soal hak orang lain atas air bersih. Dan yang paling keren nih, kegiatan ini juga dorong kita buat belajar lebih aktif. Bukan cuma jadi penerima materi aja, tapi jadi pelaku aktif yang benar-benar paham sama isunya tadi sekitar kita. Demikian presentasi dari kami. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil observasi. Oh ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti aku itu lagi ya.